Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang digitalisasi rumah sakit. Ini berkaitan dengan telemedicine ya. Telemedicine adalah bagian dari digitalisasi rumah sakit dan ini sangat bermanfaat untuk pasien juga untuk rumah sakit. Sebagai contoh begini, pernah pengalaman pasien telah mengalami operasi bariatrik 3 bulan yang lalu dan tentunya saja ini memerlukan konsultasi ulang sebagai surveillance atau sebagai follow up setelah operasi untuk mengetahui bagaimana perkembangannya, bagaimana laboratoriumnya, bagaimana berat badannya turun berapa, terus olahraga apa yang telah dilakukan, ini perlu di follow up. Nah, karena posisi di Jakarta maka perlu inovasi baru atau cara baru agar dia tidak butuh waktu banyak untuk datang ke Semarang. Artinya apa? Cukup dia di Jakarta dan kami bisa konsultasi dengan baik dari Semarang. Telemedicine yang pertama yang saya lakukan adalah pasien tersebut dan hasilnya bagus. Dia bisa melihat dia karena ini adalah udah biasa menggunakan Zoom ya, jadi bisa mengetahui. Dia pakai kamera yang bisa terlihat, bahkan ibu dan bapaknya ikut, sehingga konsultasi berjalan lancar. Ternyata telemedicine ini bermanfaat sekali untuk pasien, karena dia bisa menghemat waktu, menghemat biaya, dan tenaga juga, dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Tetapi dari hal ini maka timbul masalah atau timbul tantangan baru dari sisi manajerialnya, yaitu dia harus mempunyai laptop khusus atau sinyalnya harus bagus, jaringan internetnya bagus, sehingga ketika dilakukan telemedicine atau konsultasi dengan jarak jauh dia tidak terputus-putus sinyalnya, ini berjalan lancar. Suasananya ini diperlukan agar tidak menimbulkan suasana yang kurang baik antara pasien dan dokter. Dan pencatatan ERM-nya pun, medical EMR-nya pun bagus karena dilakukan di rumah sakit. Nah, tantangan ini harus dilakukan, dijalani. Masalah lain yang timbul adalah bila pasien tersebut tidak menguasai teknologi ini. Pernah juga ada pasien dari NTB. Dia telah konsultasi tentang bariatrik, ya. Tapi dia tidak bisa menggunakan Zoom, tidak punya aplikasinya dan belum pernah menggunakan Zoom. Maka sebagai cara lain adalah dengan cara video call dengan WhatsApp. Ada kekurangannya yaitu tidak bisa menampilkan laboratorium yang sudah ada dan kurang terasa, tidak lebih baik kalau menggunakan Zoom, terasa lebih dekat begitu. Jadi ini dari sisi manajerial ini perlu ada tantangan, tapi juga dari sisi pasien ini menguntungkan karena waktu, biaya, energinya lebih cepat. Dari pandangan saya maka telemedicine ini penting dan tidak hanya untuk pasien-pasien bariatrik, bahkan untuk pasien-pasien lain yang ingin mendapatkan konsultasi dengan dokter. Tidak harus jauh, bahkan di Semarang pun bisa menggunakan telemedicine. Misalnya saja pasien mengalami gangguan dan dia tidak bisa datang langsung ke rumah sakit, dia cukup telemedicine. Meskipun telemedicine ini tidak bisa menggantikan secara utuh untuk menegakkan diagnosis. Kenapa? Karena hanya dalam sisi anamnesis. Dia belum ada sisi pemeriksaan fisiknya. Oleh karena itu, maka saya berharap suatu saat telemedicine ini bisa lebih bagus dan bisa menegakkan diagnosis dengan baik.
Kan operasi dengan robotik jarak jauh aja bisa, masa pemain fisik tidak bisa? Dan pada akhirnya diharapkan bahwa tidak ada lagi slogan itu. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Tapi kita harus berusaha bagaimana mempermudah agar tidak terjadi kesulitan itu. Mendekatkan yang jauh dan memudahkan yang sulit. Itu adalah semangat telemedicine. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.